Halo teman-teman, apa kabar? Kita berjumpa lagi dengan Dia Story Channel. Di video kali ini aku akan membahas soal visa berkumpul keluarga dengan pasangan yang ada di Jerman. Simak ya. Untuk informasi, visa yang aku gunakan ini adalah visa Family Reunion atau kumpul keluarga. Jadi visa ini tipe D. Tipe D itu adalah visa untuk tinggal dengan jangka panjang lebih dari 90 hari. Masa berlaku visa sendiri 90 hari. Tapi visa ini bisa untuk apply izin tinggal di Jerman. Hal yang pertama kamu lakukan adalah masuk ke website German Embassy. Di situ sudah tertera lengkap sebenarnya aturan-aturan untuk membuat visa kumpul keluarga ini. Tapi di sini aku memang bikin video sesuai dengan pengalaman aku yang mungkin kalian masih bingung. Jadi kalian bisa sedikit ya ada gambaran ya bagaimana step-stepnya. Masuk ke website German Embassy. Lalu cari bagian visa kumpul keluarga. Kemudian di situ ada formulir dan surat pernyataan. Itu diisi lengkap, detail, dan jangan sampai ada yang salah ya. Harus benar. Setelah itu di print. Nanti berkas ini akan dibawa ke Embassy Jerman di Jakarta. Kemudian pas foto biometrik ya. Itu dengan background putih atau abu-abu muda. Aku kemarin pakai yang abu-abu muda. Dengan komposisi wajah harus mengisi 85% dari foto. Dan ukuran foto adalah 3,5 x 4,5 cm, sebanyak 3 lembar. Lalu persiapan berikutnya adalah paspor. Paspor harus mempunyai masa berlaku minimal 1 tahun dan ada 3 lembar kosong paspor untuk nempel visanya ya pastinya ya. Dan itu juga difotokopi. Jangan lupa fotokopinya bagian depan dan juga bagian belakang, bagian identitas. Yang ada alamat dan sebagainya itu ya. Kemudian fotokopi paspor KTP suami. KTP suami personal Ausweis ya kalau bahasa Jermannya. Kemudian buku nikah. Nah, untuk buku nikah ini harus dilegalisir dahulu di Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Luar Negeri. Juga di Kedutaan Jerman di Jakarta. Dan jangan lupa diterjemahkan di penerjemah tersumpah. Setelah selesai itu semua, bisa difotokopi. Untuk biayanya sendiri, aku kemarin pakai agent sih. Jadi aku di sini ngomongin biaya pakai agent ya. Meskipun kalau legalisir sendiri ke Jakarta itu lebih murah, tapi aku memang gak mau ribet, jadi aku pakai agent aja. Biaya satu buku nikah itu terjemahan dan legalisir 1.500.000. Tapi karena aku legalisirnya 2 buku nikah, aku dapat diskon dari agen aku. Diskonnya 300.000, lumayan banget kan. Jadi aku bayar 2.700.000. Sebenarnya legalisir ini dan terjemahan itu sebenarnya cukup 1 buku nikah aja. Tapi karena aku orangnya pengen lebih safe ya. Karena kita kan nggak tahu ke depan mungkin ada buku nikah yang harus diminta. Kantor nggak tahu kantor apaan ya. Mungkin minta buku nikahnya. Terus, dan aku juga pengen suami aku pegang buku nikah dan aku pegang buku nikah yang keduanya sudah dilegalisir dan terjemahkan. Jadi aku ambil aman aja deh. Kemudian surat keterangan domisili suami itu dikeluarkan oleh Burgeram. Selain itu harus punya surat pernyataan suami. Jadi surat pernyataan itu seperti ini. Suami harus menyatakan tentang identitas dia, nama dia siapa, ditulis lengkap, dan tanggal lahir, kemudian alamat. Jadi saya yang bernama bla bla bla, benar bertempat tinggal di alamat bla bla bla. Terus tentang kewarganegaraan, jadi menyatakan bahwa yang bersangkutan memang benar warga negara Jerman. Kemudian ada atau tidaknya tanggungan keluarga. Jadi kalau pasangan mungkin ada tanggungan keluarga ayah, ibu, atau adik itu harus disebutkan. Dan juga asuransi kesehatan yang dimiliki. Itu semua di print ya. Sebanyak 2 lembar cukup lah. Kemudian surat undangan suami. Ini sepertinya aneh ya. Kenapa suami harus bikin surat undangan gitu? Ini kan istri sendiri gitu.
Ternyata gini, memang itu penting akan diminta oleh embasi. Jadi surat undangan tuh seperti ini, menyatakan bahwa suami memang mengundang si istri atau sebaliknya istri mengundang suami untuk tinggal bersama di Jerman. Ini di print 2 kali cukup lah. Kemudian soal sertifikat bahasa Jerman. Jadi untuk visa tipe D ini, untuk jangka panjang, memang pemerintah Jerman mewajibkan punya sertifikat bahasa Jerman minimal A1. Kalau untuk kumpul keluarga ya A1, tapi kalau untuk kerja kuliah kayaknya nggak bisa A1 ya. Setahu aku B1 atau B2. Tapi kalau untuk menikah ini cukup A1 aja. Jadi sertifikat bahasa ini diperoleh dari Goethe Institute. Itu ada ujiannya di Jakarta. Waktu itu aku harusnya dapat ujian itu bulan Juni, tapi karena pandemi di cancel, tutup kan Goethe, dan karena PPKM, dan akhirnya aku dapat jadwal untuk ujian itu di bulan September. Biaya untuk ujiannya sendiri 1.850.000 kalau nggak salah inget ya. Ujian bahasa tingkat level terendahnya Jerman, basicnya lah Jerman. Jadi di ujian itu harus lulus. Kalau nggak lulus harus ngulang lagi ujian dan bayar lagi dari awal. Makanya harus lulus. Jika lulus, nanti Goethe akan memberitahukan lewat email dan akan mengirim sertifikatnya ke alamat kalian. Nanti di email itu juga akan ada pertanyaan, apakah mau di copy dan sekalian dilegalisir apa enggak. Yang pasti itu nanti diperlukan. Waktu itu aku minta kopi dan legalisernya 5 lembar. Nah, aku pikir cukuplah 5 lembar. Karena yang dibutuhkan embasi 2 lembar. Dan juga waktu apply visa itu harus dibawa yang asli, karena itu harus ditunjukkan ke petugasnya embasi ya. Kemudian kita bahas biaya visa. Jadi visa kumpul keluarga ini gratis kalau punya pasangan warga negara Jerman. Di website kedutaan Jerman di situ tertulis tentang asuransi incoming Versicherung. Itu nggak perlu dibawa saat kita apply visa dan bawa berkas-berkasnya ke kedutaan Jerman, karena incoming Versicherung itu akan disusulkan nanti melalui email. Jadi sekarang dokumen sudah lengkap, waktunya bikin termin atau janji temu. Bisa dicek di website kedutaan Jerman untuk janji temunya. Setelah kita dapat janji temu, kita datang ke embasi, bawa semua berkas-berkas tadi. Jangan lupa asli dan fotokopi. Untuk asuransi incoming Versicherung, sebenarnya kalau pasangan kamu itu bekerja di company dan dia dapat asuransi dari pemerintah atau dari company-nya, itu kamu bisa join ke asuransi pasanganmu itu. Jadi kamu nggak perlu bayar lagi. Tapi karena suami aku wira swasta dan dia punya asuransinya itu asuransi swasta, jadi nggak bisa aku join ke asuransi dia. Aku harus bikin asuransi sendiri. Waktu itu aku baca di list company asuransi yang ada di website kedutaan Jerman, dan ternyata ditolak dong. Waktu itu udah stres banget dah, kenapa ditolak, kan udah sesuai company perusahaan yang list website kedutaan, tapi kenapa masih juga ditolak. Waktu itu apply untuk asuransi yang berlaku 6 bulan, ditolak. Oke, dan kemudian di cancel, tapi duit belum bisa balik. Karena ditolak, jadi coba apply di asuransi lain, perusahaan lain yang dibayarkan langsung 1 tahun. Waktu itu asuransi untuk 1 tahun sekitar 1.000 euro sekian lah. Dan itu yang diterima embasi. Jadi guys, nggak selalu yang tertulis di embasi kita udah sesuai apa yang ada di website itu diterima. Jadi belum tentu. Lebih baik memang email dulu. Setelah kita apply berkas, kita serahkan berkasnya ke embasi Jerman di Jakarta. Terus kita udah punya asuransi yang diterima oleh embasi juga. Kemudian kita tunggu. Nanti akan dapat email bahwa visa sudah selesai dan bisa diambil di Jakarta. Email itu harus di print. Nanti akan kita butuhkan untuk dibawa ke embasi. Kemudian setelah kita pastikan kita dapat email itu, kita ke Jakarta untuk ambil visanya.
kita nggak perlu masuk ke gedungnya embassy kok. Jadi kita cukup ke security-nya, serahkan paspor dan bukti pengambilan visanya itu nanti kita tunggu. Kalau nggak antri paling 15 menitan. Aku kemarin agak antri sih, jadi agak lama nunggunya di luar. Sekitar 15 menitan kalau nggak antri bisa selesai. Dan yeay, visa sudah jadi, bisa berangkat ke Jerman. Oke, itu dia dokumen dan step-stepnya apply visa kumpul keluarga di Jerman. Dan apabila ada informasi yang kurang atau mungkin kamu bisa berbagi pengalaman tentang apply visa kumpul keluarga, kamu bisa drop di komen ya. Semoga videonya bermanfaat dan bye-bye.